Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cilacap, rekan-rekan CGP SMP Negeri 2 Cilacap Kabupaten Sukabumi angkatan 11, yang terhormat para audiens, rekan-rekan sejawat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang mungkin nanti akan dibawakan oleh 3 orang CGP, yaitu yang pertama saya sendiri, Budi, yang kedua nanti sama Pak Kiki, yang ketiga nanti sama Pak Opi. Jadi nanti pematerinya ada 3 orang di sini, ada 3 orang CGP. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan ini kita diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama ada sambutan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya rahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, kepada CGP, kesepuhan calon guru pensiun, dan CGP yang aslinya yaitu calon guru penggerak, yang pada kesempatan ini akan mengadakan designasi sekaligus mungkin 3 orang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rasulullah bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan taufik dari depan serta hidayah, juga nikmat iman dan Islam, dan juga yang tak kalah pentingnya itu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di aula SMP 2 Cilacap dalam rangka mengadakan diseminasi teman kita calon guru penggerak, itu Pak Budi yang tadi sudah memperkenalkan diri. Pak Budi, perkenalkan Pak Budi dan keseluruhan Pak Budi, Pak Kiki dan Pak Taufik. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar, mulus sayu asalamat lahirnya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada penduduk alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat yang mengikuti kita insyaallah sampai hari kiamat. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak yang ini, yang pada kesempatan ini mungkin biasanya nggak dipadukan COVID biasanya masing-masing, tapi sekarang katanya bisa dipadukan tanpa menghadirkan pendamping Nah ini jadi tema pendamping mah mau berbaik dengan rekan-rekan kita. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan terutama CGP calon guru pensiun yang sudah memberikan motivasi, yang memberikan motivasi juga spirit kepada teman kita yang melaksanakan rangkaian untuk mencapai guru penggerak. Mudah-mudahan ini di malam bisa mengkaraos misalnya dari dari diseminasi, dari pendampingan satu bagian, insya Allah kita akan terasa kalau kita kerjakan dengan penuh dedikasi dan bersemangat dan sebagainya.
harapan saya ya, nah ini mungkin angkatan ke-11, atau ini angkatan ke-11 ini angkatan terakhir untuk ya yang biaya pemerintah ya, ataukah nanti ada lagi ya di pemerintahan yang baru nanti apakah ada lagi ya, mudah-mudahan saya mengharapkan, karena kita juga belum semuanya kan, belum semuanya, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, walaupun ada wacana katanya yang terakhir ya, yang terakhir untuk yang biaya pemerintah ya, yang angkatan 12-13 ke sana katanya ini mungkin nanti apa istilahnya ya, swadaya, swakelola, swadaya gitu. Misalnya biaya sendiri. Tapi mudah-mudahan ya kita berharap ya tidak merupakan terakhir ya angkatan 11 ini. Tapi ya kita berdoa mudah-mudahan di angkatan yang ke-12 ke sana, dan di sini masih banyak yang menunggu ya, Pak Ajat, Pak Erwin, kemudian juga siapa? Pak Budi ya. Pak Budi ada belum ya? Senior atau belum ini ya? Pak Budi lagi ya. Insya Allah lah ya, Pak Irfan juga ya. Pak Irfan ya, mudah-mudahan ya Pak Irfan nanti angkatan yang 12 ya nanti bisa mengikuti teman kita ya, dan mudah-mudahan masih ya dibiayai oleh pemerintah ya. Kemudian pada kesempatan yang berbagi ini ya mungkin saya minta waktunya ya kepada Bapak Ibu ya, seharusnya Bapak Ibu sekarang masuk kelas ya, tapi karena ya demi kegiatan rekan kita ya, suksesnya kegiatan rekan kita, mari kita saling apa istilahnya, memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan semangat ya kepada rekan kita yang melaksanakan destinasi. Jadi bagi yang di depan ini mungkin yang CGP ini sangat berarti ya, sangat berarti ya, tanpa adanya partisipasi dukungan dari Bapak Ibu, apalah namanya ya destinasi. Kalau tidak ada peserta buat apa yang destinasi kan ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu ya, walaupun ya hanya disediakan air aja, tapi mudah-mudahan ya cair-cair mungkin air lah ya. Dan yang paling penting ya, saya berharap mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini ya sukses. Dan saya juga harapan yang paling ya nanti terakhir, yang paling final ya adalah ada perubahan ya. Jadi jangan sampai adanya CGP ini tapi cepat saganu bahasanya. Saya ingin ada perubahan ya, terutama di dalam apa sih kompetensi kita sebagai ya pendidik ya, tupoksinya ya gitu. Jadi ada peningkatan kompetensi kita di dalam apa istilahnya melaksanakan tupoksi kita sebagai pendidik ya. Jadi ada bekas ya, ada dampak ya kepada siswa kita ya, outputnya ya, dengan adanya CGP ini ya, insya Allah ya saya berharap sekali akan berimbas ya, akan berdampak kepada ya suksesnya output ya di dalam KPM ya. Makanya di sini ya aksi nyata diseminasi budaya positif ya. Silakan, mungkin karena budaya positif itu luas ya, yang jelas mungkin yang membudayakan hal-hal yang positif yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi kita sebagai tupoksi guru atau sebagai pendidik ya. Mungkin saya tidak panjang lebar karena mungkin masih banyak yang harus Bapak guru penggerak ini yang akan nanti sampaikan ya, apalagi ini ada 3 ya, mungkin ada 3 materi, ada 3 materi. Jadi nanti mohon bersabar ya, mohon apa istilahnya ya, mohon kerelaannya untuk kita tetap di sini. Itulah ya, saya ucapkan selamat melaksanakan diseminasi ya, dan dibuka langsung ya. Dan dengan ucapan ya Bismillahirrahmanirrahim ya, diseminasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus bertepatan dengan ya ulang tahun saya ya. Ya, saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan selamat ya melaksanakan diseminasi, semoga kegiatannya sukses lancar dari A sampai Z sebagaimana harapan ya Bapak calon guru penggerak yang diharapkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutannya, dan mudah-mudahan harapan-harapan dari beliau, keinginan-keinginan dari beliau untuk supaya kita dapat menerapkan budaya positif nanti di masa yang akan datang tercapai. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi saja, karena di sini ada 3 materi. Ada beberapa poin dari budaya positif yang mungkin nanti poin-poin tersebut akan disampaikan oleh ketiga CGP yang ada di depan ini. Untuk yang pertama, materi pertama itu materinya akan disampaikan oleh Bapak Taufik Pradesa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Budi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi ya, aksi nyata diseminasi budaya positif sebagai rangkaian tugas ya. Ini adalah akhir dari modul 1 yang sudah kami para CGP pelajari, dan di aksi nyata di sini kami diminta untuk melakukan diseminasi budaya positif. Iya, yang pertama salam guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan ini atas undangan yang telah kami sampaikan. Mohon maaf mungkin untuk penjamuannya ini ala kadarnya dulu ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita ke materi, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Kita akan melakukan hal positif terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Yuk kita sempatkan atau lakukan bersama senyum selama 30 detik. Boleh lebih juga ya Bapak dan Ibu. Jadi sebelum mengawali budaya positif ini, kita awali dengan hal-hal yang positif. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa berdiri dan saling berhadapan ya. Saling berhadapan. Mungkin pada kegiatan ini awalnya kita akan merasa dipaksa. Pada awalnya mungkin kita akan merasa dipaksa Bapak dan Ibu ya untuk melakukan senyum, tetapi ketika kita memperhatikan wajah ataupun senyuman dari teman-teman kita yang ada di kita, otomatis nanti senyuman ini akan menjadi ikhlas, senyum yang benar-benar dari hati. Kita lakukan selama 30 detik. Senyum selama 30 detik dimulai. Saling berhadapan, pandangan Pak. Iya, boleh Bapak saling berhadapan. Alhamdulillah sudah ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Boleh untuk duduk kembali. Tadi saya melihat, memantau, ternyata yang awalnya kita merasa terpaksa untuk melakukan senyum, setelah kita melihat wajah rekan kita itu otomatis kita senyumnya ikhlas ya dari hati. Mudah-mudahan saja diseminasi hari ini kita juga bisa tetap dalam keadaan senang dan bahagia. Amin. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, seperti biasa ini yang selalu kita laksanakan di Lokakarya, bahkan sudah kita lakukan juga di kelas ya. Ini ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan di sini yaitu kesepakatan untuk forum diseminasi. Barangkali dari kesepakatan ini ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangi, dipersilakan. Di sini saya sudah memasukkan 4 poin. Yang pertama adalah menghargai siapapun, setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, izin saat hendak mau keluar kelas atau keluar ruangan. Dan yang keempat, boleh makan dengan tenang.
atau di sini lebih tepatnya boleh minum dengan ada yang mau menambahkan mungkin Bapak dan Ibu? Ada sudah cukup? Silahkan. Angkat tangan saat instruksi. Boleh ya Bapak ya, kita tambahkan. Yang kelima, angkat tangan saat instruksi. Ya, ada lagi? Yang mau ditambahkan mungkin? Nah, itu yang selalu kita lakukan juga. Kemana ini mungkin? HP di silent. Ya. Nah, mohon maaf Bapak. Sudah. Baik, kita lanjutkan lagi. Kesepakatan forum diseminasi sudah kita lakukan. Ada 6 poin. Nah, ini yang pertama adalah dari calon guru penggerak angkatan 11. Ya, yang pertama itu adalah saya sendiri. Nah, ini mah sudah dipermak pakai filter ya. Alhamdulillah Bapak kalau bisa. Nah, ini dari saya mohon bantuannya kepada Pak Budi. Mohon izin Bapak dan Ibu saya sambil berdiri. Ya, bisa dilanjut Pak Budi. Baik Bapak dan Ibu, mengawali diseminasi hari ini. Nah, di sini sudah ada 3 pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik. Nah, di sini yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi pernyataannya atau pertanyaannya nanti dijawab oleh kata setuju atau tidak setuju. Barangkali kalau misalkan mau memberikan penjelasan juga boleh. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Siapa yang mau memberikan penjelasan? Bu Resti, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Karena apa? Karena dengan hukuman itu bukan lahir dari kesadaran diri. Karena dengan hukuman mereka melakukannya dengan keterpaksaan. Oke, saat itu dia akan menurun, tapi ketika tidak ada hukuman lagi, dia akan kembali lagi ke asal. Jadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan karena tadi lahir bukan dari kesadaran diri. Oke, terima kasih Pak Tobi. Ya, baik, terima kasih Bu Resti yang sudah memberikan penjelasan. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan penjelasan, Pak Wahyu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan Bu Resti. Kenapa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak? Karena menurut saya hukuman itu dipaksakan. Jadi ketika tidak ada hukuman, anak itu akan selalu melakukan sebuah ketidakdisiplinan. Jadi yang paling baik itu adalah dari dalam dirinya. Kalau hukuman itu dipaksa, sesuatu hal yang dipaksa seperti itu. Jadi menurut saya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, tapi sementara sifatnya. Gitu. Jadi tidak bisa menurut saya. Jadi untuk anak itu bagaimana
supaya selalu disiplin itu tidak bisa seperti itu. Mungkin itu sih yang dari saya. Jadi memang harus ada trik khusus supaya anak itu lebih disiplin lagi, tentunya dengan cara-cara yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi untuk yang poin pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya kesimpulannya Bapak dan Ibu? Oh, tidak setuju, mohon maaf, tidak setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Ada yang Pak Ustaz ya. Kecil. Kalau konteksnya hukuman, mungkin saya tidak setuju ya, karena untuk anak didik itu biasanya kita menggunakannya itu seperti hukuman itu seolah-olah melanggar seperti kriminalitas murni ya. Jadi saya tentunya tidak setuju, sekalipun setuju memberikan sanksinya itu berupa yang memiliki korelasi ya. Kalau misalkan bagus memang untuk membersihkan halaman karena kita itu sebagian dari iman juga ya. Cuman korelasinya mungkin jika anak tersebut ternyata kesiangan, misalkan tertinggal sholat duha atau apa, mungkin dengan penambahan jumlah rakaat ketika sholat atau terlambat masuk ke dalam kelas, pemberian ininya berupa tambahan tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut gitu ya. Kalau misalkan ada pelajaran IPA kemudian nanti hukumannya harus lari, mungkin itu ada hubungannya dengan olahraga. Kalau di olahraga boleh, cuman tetap harus kita pantau, karena ketika kita memberikan punishment ke anak itu ada yang anak juga mungkin gak kuat dengan sanksi tersebut. Tetap kita harus pantau dan itu tetap harus dilakukan biar ada terjadi kesadaran pada diri, oh ini ternyata salah sebenarnya, seperti itu ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arista. Jadi untuk poin nomor 2 itu kalau yang jenisnya hukuman kita tidak setuju ya Bapak dan Ibu. Satu lagi yang poin nomor 3, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ya Pak Asep Edian. Baik, pemberian hak memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Meningkatkan motivasi berarti intrinsik di dalam diri gitu ya. Sedangkan yang diinginkan seperti itu, jadi yang ada di dalam diri anak. Sedangkan memberikan penghargaan itu sebenarnya memberikan pendidikan yang kurang bagus, karena anak akan melakukan sesuatu dengan harapan ada pujian, ada reward dari orang lain. Kalau tidak ada pujian, tidak ada reward, mereka tidak akan mau melaksanakannya gitu. Karena itu dasarnya bukan dari hati, tapi atas dorongan dari luar gitu. Di sisi lain memang ada gitu peningkatan, tapi tidak termasuk budaya positif gitu. Itu yang dimaksud. Contohnya begini, di sekolah dasar, kalau ketika ada anak membersihkan lantai begitu ya, ketika datang gurunya, gurunya memuji anak tersebut. Pada akhirnya besoknya mereka berebut, saya juga ingin mendapatkan pujian dari ibu guru, saya juga ingin membersihkan kelas, ingin menyambungkan. Kenapa? Karena motivasinya dari sana, bukan kesadaran diri. Tapi kalau kesadaran diri, ada guru, tidak ada guru, pasti merasa bahwa kebersihan itu penting di kelas, dia akan melaksanakan. Itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Asep. Nah, jawabannya sudah sangat mendetail sekali. Ini juga nanti akan ada di materi saya ya untuk penghargaan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah konsep inti atau materi yang akan disampaikan oleh kami ketiga CGP. Di antaranya ada 8 ya.
yang nanti akan dibagi ke dalam 3 materi. Untuk selanjutnya, Pak Budi. Oke, di sini ada satu kegiatan kepala tangan. Kegiatan ini yaitu teori dari Dr. William Glasser, yaitu di mana kalau kita perhatikan nanti akan ada 2 A dan B, itu antara kita atau teman kita. Yang pertama kita lakukan adalah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian teman kita nanti atau yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara atau untuk meminta Anda memberikan benda berharga tersebut. Jadi di sini saya contohkan Bapak dan Ibu. Saya minta 1 orang untuk ilustrasinya. Boleh yang bersedia saja. Kita akan membuktikan teori dari Dr. William Glasser. Pak Budi Ruliana bisa menghadap. Jadi begini ya Pak Budi. Jadi tugas Pak Budi nanti silahkan Bapak pikirkan 1 benda yang benar-benar paling berharga buat Bapak. Kemudian simpan benda tersebut di tangan Bapak seolah-olah disimpan, lalu tepat. Nanti saya sebagai teman Bapak akan mencoba merebut, akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta. Silakan dipikirkan Bapak. Apa saja benda yang paling berharga? Sudah dipikirkan? Sudah di kepala dengan sekuat tenaga. Nah sekarang begini, bolehkah benda berharga yang ada di tangan Pak Budi untuk dibuka, diperlihatkan ke saya? Boleh saya ambil? Bolehkah saya minta dengan paksa? Tidak boleh. Kalau seandainya saya memberikan atau saya bayar aja Pak 5.000, 10.000, setelah terakhir 50.000 dibuka tidak? Tidak akan dikasih ke saya? Oke baik, terima kasih Pak Budi. Sekarang alasannya apa? Kenapa tidak mau diberikan ke saya? Walaupun tadi saya sudah memberikan nominal harga loh Pak. Boleh dikasih tahu. Ini sebuah gunung saya yang mulai waktu merugiskan saya, harganya 50 juta. Nanti ya kan di penawarannya 10.000. Jadi kalau kamu kasih, kecuali lebih dari 50 juta ya. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi menurut Dr. William Glasser, bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk melakukan apa yang kita lakukan, melainkan orang tersebut melakukannya dengan secara sadar dan ada kemauan dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Next Pak. Nah, di sini kita lanjut ke teori kontrol. Nah ini kontrol ya. Nah di sini Dr. William Glasser juga ada, beliau meluruskan miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak dan Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu hal jikalau murid tersebut mereka memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Walaupun mungkin dalam pantauan guru itu melakukan sebuah kontrol terhadap perilaku murid, tapi itu sebenarnya murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita sebagai guru gitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak dan Ibu, untuk penguatan positif ataupun juga bujukan itu adalah merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu yang mempengaruhi murid
murid agar mengulangi perilakunya tersebut, itu adalah suatu hal untuk mengontrol murid tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita menggunakan kritik dan membuat rasa bersalah itu akan malah menjadi tujuan atau akan malah menjadi identitas yang gagal bagi murid. Tidak boleh ada memaksa gitu ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal tertentu. Sedangkan kegiatan memaksa itu sangat tidak efektif, Ya, kegiatan memaksa itu sangat tidak efektif. Bahkan nanti kedepannya itu akan menimbulkan hubungan permusuhan yang terbentuk. Itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada paradigma teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Nah, di sini ada dua perbandingan Bapak dan Ibu yang sudah dituliskan dalam bentuk tabel. Ketika kita melihat di sini ada stimulus dan respon, kemudian satu lagi kita bandingkan dengan teori kontrol, di mana yang pertama stimulus dan respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebetulnya bisa atau tidak Bapak dan Ibu? Jadi kita berpikiran mencoba mengubah agar orang berpandangannya sama dengan kita atau dengan orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol di situ kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setuju tidak? Itu kalau menurut stimulus dan respon. Sedangkan kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang baik atau yang buruk. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol kita. Tidak bisa, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi yang sudah saya praktekkan dengan Pak Budi. Pak Budi tadi dikontrol nggak oleh saya, diminta ini tidak bisa. Otomatis di situ juga kita tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Contohnya saya bisa mengontrol Pak Budi, tapi ternyata tidak bisa. Jadi menurut teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seseorang, mengajak seseorang dan orang tersebut tidak mau, otomatis kita gagal membujuk dia atau mereka, dan disitulah adalah timbul pemaksaan, dipaksa seperti itu. Itu menurut stimulus dan respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya, kita melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir untuk stimulus dan respon itu adalah menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol itu menang dan menang. Itu Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, nah, disiplin positif. Ini materi selanjutnya dari budaya positif. Disiplin positif. Saya ingin ada yang mau menjelaskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif. Boleh memberikan tanggapannya. Siapa yang bersiap? Boleh Pak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan disiplin positif menurut saya, ya. Jadi sesuatu kegiatan yang hasilnya positif, gitu, baik dari dibangun secara individual ataupun secara kelompok atau komunitas. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diki. Nah, itu hampir mirip juga dengan yang saya masukkan di dalam materi ini, yaitu di slide selanjutnya. Nah, di sini
Disiplin positif ya, merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Ya, sebentar. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran di dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya disiplin positif juga itu adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, sama yang seperti tadi Pak Asep MJ utarakan, bahwa di situ ada yang bukan akibat paksaan, ada yang ingin menerima pujian atau penghargaan atau pengakuan, ada juga takut akan hukuman. Nah itu. Dan ini untuk nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam hal ini sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan itu sudah kita terapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter. Yang pertama apa Bapak dan Ibu? Beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Itu yang sudah kita terapkan juga di sekolah kita pada kurikulum merdeka ini. Baik, untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia ini menurut Gosen kalau nggak salah. Ada 3 perilaku menurut Gosen. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti otomatis ketika murid itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, otomatis mereka takut akan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila mereka itu tidak melakukannya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi contohnya seperti pujian, seperti penghargaan, pengakuan. Jadi ingin diakui. Anak tersebut melakukan disiplin tersebut itu hanya sekedar ingin mendapatkan pujian atau ingin diakui. Itu. Yang ketiga, menurut Gosen, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang mungkin paling bagus, yang paling baik ya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu untuk motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku. Dan yang selanjutnya ini masalah penghargaan. Ini masih menyambung tadi yang poin ketiga dari pertanyaan pemantik yang tadi sudah dijawab oleh Bapak Asep MJ, di mana di situ pengaruh tindakan memberikan penghargaan adalah sebagai berikut. Jadi penghargaan itu apakah baik dilakukan atau tidak? Mari kita bahas di sini ya. Jadi yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi contohnya, ketika kita mendapatkan suatu penghargaan dan kita ingin mendapatkan penghargaan itu lagi, sehingga kita melakukannya lagi dan lagi, sehingga kita bergantung kepada penghargaan tersebut, ingin selalu mendapatkan penghargaan tersebut, otomatis kita akan mengalami kehilangan motivasi di dalam diri kita. Itu tidak baik. Yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif atau kecewa. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu.
Ketika kita ingin mendapatkan satu penghargaan, ada satu tujuan yang ingin kita capai sehingga kita mendapatkan penghargaan dari tujuan tersebut. Ternyata tidak tersampaikan, ternyata tidak tercapai tujuan tersebut sehingga kita tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Maka dari itu kita timbullah rasa kecewa di dalam diri kita. Itu. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini contohnya, misalkan saya menerima ujian dari Bapak Kepala Sekolah, ya contoh saja ini, diberikan penghargaan, diberikan pujian atas sesuatu tindakan yang positif yang telah saya lakukan, itu di depan orang banyak, di depan rekan-rekan guru yang lain. Tapi kita tidak tahu apakah rekan kita yang lain di antara mereka itu mungkin ada yang tidak menyukai dengan ujian tersebut, ada yang tidak suka dengan kita, sehingga timbullah rasa iri di dalam diri mereka. Itu contohnya. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini contohnya jadi seperti ini. Misalkan kita memberikan tugas kepada murid kita untuk membuat suatu makalah atau apa itu jenisnya, mau artikel juga, yang mengharuskan mereka pembelajaran daring atau mencari di referensi internet di Google atau apapun itu. Ada beberapa anak yang tidak menguasai internet sehingga meminta ke temannya, tolong cariin materi ini, tugas saya ngerjain, nanti kamu dibayar sama temennya yang gak bisa itu. Nah, bagi yang temannya dibayar, itu dia tidak akan berkembang seperti itu. Bagaimana yang berkembang? Yang berkembang itu adalah murid yang mau membuat tugas tersebut dengan usahanya sendiri, baik itu hasilnya bagus atau tidak, tetapi itu adalah usaha dia sendiri. Itu yang akan berkembang. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi contohnya seperti ini Bapak dan Ibu, untuk penghargaan mematikan kreativitas. Misalkan hari ini Bapak akan memberikan tugas membuat puisi kepada murid. Nah, silakan nanti kalian buat puisi. Nanti yang paling bagus hadiahnya apa ya kira-kira? Nah, seperti itu. Jadi dikasih tahu dari awal untuk apa penghargaannya, hadiahnya itu sudah dikasih tahu dari awal, sehingga timbullah kreativitas mereka itu tidak akan berkembang. Mereka itu pasti berlomba-lomba sebagai murid, tapi dengan mengambil karya orang lain, dengan mencontoh karya orang lain. Sedangkan yang berkembang itu adalah ketika silakan kerjakan tugas puisi ini tanpa dikasih tahu bahwa di akhirnya itu kan ada penghargaan, itu akan kreativitasnya lebih berkembang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya penghargaan menghukum. Nah, ini saya ambil contoh saja ketika kita biasanya dalam akhir semester itu kan pemberian juara kelas ya. Kita sebagai wali kelas memberikan juara dengan kita menyebutkan peringkat 1 sampai 10 atau peringkat 1 sampai 3. Di situ ada pemberian juara kelas. Nah, otomatis bagi siswa yang tidak masuk ke dalam 3 besar atau 1 besar, mereka akan merasa terhukum seperti itu. Bagaimana baiknya? Nah, kita pikirkan cara yang lebih baik lagi. Yang terpenting, yang lain tidak merasa ada yang dihargai, ada yang merasa terhukum. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Nah, ini contohnya kalau di kita itu dulu itu kan masih ada ya siswa inklusif yang istilahnya baru masuk ke kita kelas 7, tapi beliau belum, anak itu tidak bisa baca. Kita bimbing mulai dari kita mengetahui anak tersebut mengumpulkan huruf sehingga menjadi kata menjadi kalimat menjadi paragraf, sampai akhirnya anak tersebut bisa membaca walaupun tidak lancar tetapi bisa membaca. Ketika kita melihat mata mereka berkaca-kaca, hampir meneteskan air mata, kemudian ada rasa bangga sehingga mereka mengekspresikannya dengan rasa
alhamdulillah saya bisa baca. Nah, itu adalah yang tadi penghargaan dalam diri. Nah, tibalah yang terakhir di materi saya Bapak dan Ibu. Kita akan quiz time dulu ya. Seorang siswa yang terlambat datang ke kelas beberapa kali dalam seminggu disuruh mengambil sampah di lapangan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Ya, hukuman. Kita simpan dulu, kita lihat nanti jawabannya ya. Yang kedua, seorang siswa laki-laki tidak memotong rambutnya yang sudah panjang, dan saat upacara selesai siswa tersebut dipotong rambutnya di lapangan oleh guru. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman juga ya. Kita simpan dulu jawabannya. Seorang guru menemukan beberapa siswa saling menyalin pekerjaan rumah dan memberi mereka tambahan tugas sebagai sanksi. Hukuman apa konsekuensi? Selanjutnya, seorang siswa melupakan buku pelajarannya di rumah. Dia harus mengisi buku pengganti. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Seorang siswa berbicara kasar kepada temannya di kelas dan diberi catatan merah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman. Ayo. Hukuman? Ya, kita kunci hukuman. Beberapa siswa saat upacara tidak memakai atribut lengkap. Setelah selesai upacara, mereka dikumpulkan dan disuruh untuk berlari mengelilingi lapang sebanyak 10 kali. Nah, ini sudah jelas ya. Mari kita lihat jawabannya. Hukuman, konsekuensi. Dapat nilai berapa Bapak dan Ibu tadi? Benar semuakah? Atau ada salah satu? Ya, mudah-mudahan benar semua ya. Alhamdulillah, untuk pemaparan dari saya itu sampai di situ saya cukupkan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya masih ada rekan saya kepada Pak Kiki Jumadi Yusuf untuk menyampaikan materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul dalam acara destinasi yaitu budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang sebelum itu kita ice-breaking dulu Bapak dan Ibu. Aduh, ya di sini ada ice-breakingnya, tepuk bagus. Ya, tepuk bagusnya saya sudah mencoba ke anak-anak ya gitu. Yang namanya tepuk bagus. Jadi seperti apa tepuk bagus itu? Ya, saya kenalkan dulu ke Bapak dan Ibu. Tepuk bagus adalah kayak gini. Tepuk bagus, pro B A B pro G us gus pro bagus. Jadi seperti itu. Bisa dicoba ya Bapak Ibu. Gus ya, gus. Ya. Oke, tepuk bagus, pro B A B pro G us gus bagus. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita ada satu lagi ice breaking yaitu masih tepuk lagi ya. Ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk 1 jadi seperti ini. Tepuk 1 oke, tepuk 2 ya jadi ke kanan. Tepuk 3 ke atas. Ya, tepuk 3 ke atas. Tepuk 4 jadi 2 ya. Kemudian tepuk 5 ya, seperti itu. Apa? Arimat jadi 2 ya. Apa? Sampai 5. Ya, kita coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk
Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak dan Ibu, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, gitu. Dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti itu ya. Mungkin kita juga pernah merasakan suka melanggar. Dan mungkin ada kebutuhan ya pada diri kita yang belum terpenuhi begitu. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan ketika seorang pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada apa? Bapak dan Ibu, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Dan keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, jadi di sini ada yang bertahan hidup apa? Jadi hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi seperti itu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu rasa diterima oleh penduduknya. Kemudian berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok atau dengan teman yang lain seperti itu. Yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap gitu ya, atau memimpin, berprestasi, diakui, didengar dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada kebebasan. Kebebasan itu memiliki yaitu mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah di dirinya. Oke. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu, jadi kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Ya. Bapak dan Ibu, di sini ada studi kasus ya. Ya, ada studi kasus di mana yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Kemudian begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ya, jawabannya adalah ibu. Jika kata Dinda itu ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ya, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ya. Menurut Bapak dan Ibu, jika kata Dinda seperti itu masuk pada kebutuhan yang mana? Di sini ada tersedia 1 sampai 5. Ya, boleh? Oke. Ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ya, katanya kalau harus tenang, tidak ada suara, kan nggak enak jadinya gitu, nggak seru jadinya. Itu masuk ke kebutuhan yang mana menurut Dinda itu? Oke, bagaimana menurut Pak Wahyu kebebasan? Alasannya gimana Pak? Menurut saya kebebasan, karena si Dinda itu ingin bebas mengekspresikan dirinya dengan suaranya, nyanyian seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Wahyu untuk menyampaikannya. Ya, belum Pak, satu lagi ada. Yang kedua, balik lagi. Nah, kemudian kalau misalkan jawaban Dinda itu aku bosan, kemudian masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja gitu. Ya, coba kalau yang itu. Ya, jadi ada dua jawaban. Jawaban yang pertama itu kebebasan, jawaban yang kedua apa? Oke, kesenangan ya. Bagaimana Barista? Kesenangan. Iya. Karena dia itu ada
kuncinya bosan. Oh, bosan. Oke, ya terima kasih Pak Rista. Selanjutnya kita kunci dulu ya. Baik. Jadi betul sekali yang disampaikan tadi oleh Bapak Wahyu dan Bapak Rista bahwa dinda itu satu yaitu ingin bebas, yang kedua itu ingin senang-senang, ya seperti itu. Baik, ada studi kasus yang kedua. Oh, kurang kelihatan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ya, itu. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Itu masuk ke kebutuhan yang mana? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ya, boleh? Kalau menurut saya di poin 2 barangkali baik. Di poin 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ingin diterima oleh teman-temannya. Oh iya, terima kasih Bapak Asep. Ya, baik. Kemudian betul sekali ya Bapak dan Ibu, karena di situ ingin mengajak teman-temannya, berarti itu ada kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh teman-temannya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau jawabannya aku merasa bangga dan keren. Oke, itu kira-kira ada di kebutuhan mana? Ya. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan? Ya baik, kalau aku merasa bangga dan keren, ya, jadi dia ada kata merasanya itu adalah penguasaan. Jadi setelah dia menguasai mobil, dia merasa bangga dan keren. Menurut saya itu. Iya, betul sekali Bapak Wahyu, karena betul sekali karena di situ ada kata kuncinya aku merasa bangga dan keren. Jadi ada penguasaan pada dirinya untuk bisa gitu membuat orang merasa bangga gitu ya. Ya, baik seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke materi yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi seperti itu. Ini contoh bentuknya dari keyakinan kelas 8C. Kami yakin bahwa kami berdisiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghormati. Kemudian menjaga kesehatan. Ya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Ini menurut saya pelajari dari kemarin di sana, maka karya. Balik lagi Pak. Bukan ini. Terus. Nah, ini tahapan keyakinan kelas. Ya, tahapan keyakinan kelas yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan peraturan atau aturan yang perlu ditaati warga sekolah. Gitu. Jadi kita pertama memunculkan peraturan dulu, gitu. Kemudian kita perlu ditaati warga kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Kemudian yang ketiga, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi yang dimaksud dengan nilai kebajikan tadi sudah di-share di WA group ya. Jadi itu bentuk-bentuk nilai kebajikan, ada gotong royong, kayak program itu profil pelajar Pancasila itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Dan yang keenam, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Baik, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada keyakinan kelas.
Di sini yang sudah terbuat nih peraturannya. Kemudian di sini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya masuk ke dalam apa gitu ya? Kira-kira kriterianya. Bisa melihat kepada WA group, di situ ada sudah sudah saya share bentuk nilai-nilai kebajikannya selain daripada profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya apa, Bapak dan Ibu? Mandiri. Ya, betul sekali. Kita coba simpan ya. Nanti ada muncul jawaban terakhir. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya ada dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira itu masuk keyakinan kelas atau nilai kebajikannya pada apa? Ya, dilarang mengganggu orang lain, yaitu ya saling menghargai. Baik. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira disiplin. Ya, betul, disiplin. Kita coba lihat nanti. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira masuknya ke dalam nilai kebajikan apa ya? Saling menghargai juga ya. Bisa masuk ya? Bisa masuk ke saling menghargai. Baik, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Oke, kita coba nanti. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, saling menghargai bisa masuk ke dalam budaya antri juga ya. Oke. Selanjutnya ada gunakan masker. Menjaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, baik, kita simpan dulu. Next. Nah, ini adalah jawabannya Bapak dan Ibu. Di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Jadi itu keyakinannya untuk atau nilai kebajikannya itu anak untuk berlaku tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen, ya, tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, yaitu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan atau keamanan. Ya, itu. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu materi dari saya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri yang pertama dan yang kedua tadi. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, ini si Kanekal. Ini nama CGP-nya angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Oh, di sini mungkin saya akan melanjutkan yang tadi izin berdiri. Ada dua materi lagi dari sisa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi yang luar biasa cara penyampaiannya, yang mungkin jangan dibandingkan dengan saya nanti. Yang pertama ini selanjutnya kaitan dengan posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 tipe guru dalam menghadapi siswa. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, ada juga guru sebagai pembuat merasa bersalah, terus ada guru sebagai teman, terus yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima
ada posisi guru kontrol guru sebagai manajer. Dari sini ada yang tadi kita sebutkan satu-satu. Guru sebagai penghukum di sini seorang penghukum menggunakan hukuman fisik, bisa verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Jadi yang lain mah mungkin salah ada, yang benar adalah mereka. Penghukum seringkali menggunakan ucapan patuhi aturan saya atau awas, ya seperti itu. Itu karakter guru yang memiliki karakter sebagai penghukum. Atau ada lagi kalimat kamu selalu saja salah. Itu biasanya ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh guru sebagai posisi penghukum. Ada lagi guru sebagai pembuat merasa bersalah bagi siswanya. Pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut, tapi menyelekit biasanya ngobrol lala-launa, detik ngomongnya. Cuman rada nyelekit. Ini biasanya masuk ke guru membuat anak merasa bersalah. Mereka mungkin mengatakan hal seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Biasanya kata-kata itu yang dilontarkan oleh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Nah mungkin kalimat seperti itu yang diucapkan yang biasa diungkapkan oleh guru yang memiliki karakter pembuat merasa bersalah. Pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga. Ini efeknya, dampaknya, dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Next one. Yang ketiga, sebagai teman, guru sebagai teman dalam posisi ini menggunakan persuasi dan hukuman baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hukuman yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya di sini resikonya siswa tergantung pada guru. Siswa tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantunya. Jadi kalau guru seperti ini atau karakter seperti Perman ini, siswa kalau tidak dibantu oleh guru tersebut dia akan merasa kecewa. Next one. Untuk selanjutnya di sini sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Di sini guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Yang terakhir di sini guru sebagai manajer. Guru memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif atau kerjasama dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Nah, sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Itu kelima posisi kontrol yang ada pada diri guru. Ini ada tabel tentang kaitan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada motivasi, jadi juga ada karakter siswa itu atau didorong oleh ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal atau intrinsik. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Di sini yang kelima tadi, yang masuk ke identitas gagal itu adalah posisi apa? Coba Bapak Ibu. Yang masuk ke identitas gagal, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Yang masuk ke identitas berhasil atau sukses, ini ada 3 ya. Ada 3, teman, pemantau dan manajer. Cuma di sini bisa lagi.
teman dan pemantau itu masuk ke perilaku kontrol positif, sedangkan manajer ini yang kontrol diri. Coba lihat kalau manajer ke bawah. Untuk menghukum di sini biasa dulu perbuatan dulu itu menghardik. Mungkin aku saya sendiri ya, yang saya kali ini saya kerjakan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu biasanya karakter guru yang tadi apa, posisi kontrol masuk ke penghukum. Dan juga biasa guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Kalau kamu melakukan ini, saya akan. Kalau kamu tidak sholat duha, saya akan. Nah, seperti itu ya. Itu kemudian biasa kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh guru yang memiliki atau posisi penghukum. Untuk membuat orang merasa bersalah, di sini biasanya memiliki ciri berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu di sini ada perkataan yang kaitan dengan membuat orang merasa bersalah. Biasanya kalimatnya itu melontarkan kalimat kamu sudah mengecewakan bapak atau kamu sudah mengecewakan ibu. Itu biasanya kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya di sini ada sebagai teman. Biasanya perbuatannya itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu untuk kalimatnya di sini ada lakukan untuk bapak atau lakukan untuk ibu. Itu kalimat-kalimat yang atau pernyataan yang biasa diletakkan oleh guru sebagai teman. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Biasanya seperti itu. Kalimat-kalimat itu biasanya dilontarkan oleh guru sebagai teman. Terus ini ada pemantau. Biasanya pemantau itu perbuatannya menghitung dan mengukur. Untuk perkataannya di sini biasanya melontarkan kata-kata atau pernyataan apa peraturannya. Jadi segala sesuatu dikaitkan dengan peraturan. Apa konsekuensinya atau apa sanksinya? Apa yang kamu telah lakukan. Itu biasanya pernyataan-pernyataan untuk guru yang dalam posisi pemantau. Yang selanjutnya di sini manajer. Untuk manajer itu biasanya perbuatan guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada siswa tersebut. Untuk perkataan yang biasa dilakukan oleh guru sebagai manajer itu apa yang kita yakini, seperti itu. Ada kalimat-kalimat seperti yang saya sebutkan. Apa kamu meyakini hal tersebut? Jadi kita dulu keyakinan pada diri siswa atau murid tersebut. Kalau kamu meyakini kalau kamu meyakininya, kamukah akan memperbaikinya? Jadi kalau kamu meyakini bahwa kelakuan itu bersalah, kamu akan meyakininya. Seperti itu ya. Itu kalimat-kalimat yang biasa diungkapkan oleh guru sebagai manajer. Di sini udah dipercepat saja. Di sini ada hasil dari sebagai guru, sebagai hukum. Di sini bisa lihat itu akan memberontak. Jadi menghasilkan anak yang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasil dari guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Untuk membuat rasa bersalah biasanya menghasilkan siswa atau murid yang menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Itu biasanya karakter tersebut biasanya ada pada diri siswa yang hasil dari pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya ini sebagai teman itu akan menghasilkan siswa yang ketergantungan. Karena dibantu upah guru Juliana itu siswa akan kecewa. Itu kalau misalkan guru sebagai teman. Terus pemantau di sini akan hasilnya siswa akan bisa menyesuaikan diri bila
diawasi. Kalau tidak awasi berarti kebalikannya tadi kan. Itu untuk memantau. Yang terakhir hasil dari posisi kontrol untuk manajer di sini biasanya akan menguatkan pribadi, tadi tidak ketergantungan. Jadi munculnya motivasi itu dalam dirinya, bukan karena faktor eksternal atas kesadaran diri. Nah di sini ada pernyataan-pernyataan yang mungkin nanti kita jawab kaitan dengan pernyataan di sini. Apakah posisi kontrol apa yang biasa diucapkan oleh guru yang ada pada pernyataan-pernyataan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kalau ungkapan-ungkapan itu biasanya dilakukan oleh guru yang memiliki posisi kontrol. Kira-kira apa ya? Membuat rasa bersalah atau teman? Membuat rasa bersalah. Kita simpannya jawabannya. Untuk selanjutnya di sini ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghubung. Oke lanjut. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi bapak. Itu mungkin teman yang simpan jawabannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini ada bonus, ada penghargaan dan kita apa? Guru yang posisi kontrol bagaimana ini? Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai apa tadi? Pemantau. Coba kita lihat, nanti kita lihat. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira masuk ke posisi kontrol apa ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, coba kita lihat nanti jawabannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini kalimat-kalimat ini biasa diucapkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol apa kira-kira? Penghubung. Coba kita lihat jawaban kita tadi. Yang pertama, benar ya Bu ya? Luar biasa Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya kalimat-kalimat itu dilontarkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghubung. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi bapak. Ini biasanya dilontarkan oleh. Biasanya itu kalimat itu bukan dilontarkan dengan kalimat dengan ucapan-ucapan yang lembut biasanya. Ini dilontarkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya oleh posisi guru pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi solusinya ditanyakan kepada siswanya. Ini biasanya ini maksudnya ke pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah karakter yang dimiliki oleh posisi guru sebagai penghubung. Nah, itu mungkin kaitan dengan materi. Untuk selanjutnya, ini ada materi terakhir nih Pak. Ini materi terakhir dari beberapa materi mengenai segitiga restitusi. Ini ada pengertiannya, cepat-cepat saja karena waktu juga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Mau lanjut dulu? Lanjut aja ya. Ini ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada
solusi. Ini merupakan ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita paham bahwa ada 3 sisi. Ada 3 sisi. Yang pertama menstabilkan validasi tindakan. Yang selanjutnya ada menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu ketiga tahapan dari segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas, di sini tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya kalimat-kalimatnya yang digunakan itu adalah seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu biasanya masuk ke segitiga visi bagian untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang demikian itu biasanya dilontarkan ketika dalam tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua dari segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Ini akan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power atau freedom, love and belong, fun and survival. Itu biasanya guru berkata apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu biasanya kalimat-kalimat itu digunakan ketika dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Lanjut. Ini yang tahapan yang ketiga, ini menanyakan keyakinan. Ini tahapan terakhir dari tahapan segitiga restitusi. Biasanya dalam tahapan terakhir ini untuk menanyakan keyakinan, misalnya kalimat-kalimatnya yang dilontarkan oleh guru itu seperti apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi ditanya keyakinan kelasnya dulu. Itu yang terakhir dari tahapan restitusi untuk menanyakan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Oh ini, itu ketika tahapan pada segitiga restitusi. Untuk sekarang di sini ada kita bermain peran. Di sini ada satu kasus. Mari kita nanti identifikasi. Bisa dibacakan bawahnya atau siapa yang mau menolong bacakan? Mau Ibu Diana bisa membantu? Boleh. Ya, baik, saya akan mencoba membantu untuk membacakan. Di sini ada sebuah kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah,
atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, terima kasih Pak Taufik sudah membacakan tentang kasus yang tadi. Bisa dilanjutkan Pak? Dari kasus yang barusan dibacakan oleh Pak Taufik Pradesa, di sini ada pertanyaan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Dari apa tadi? Yang diambil oleh Pak Lukman itu sikap apa dari kasus tadi? Wahyu Anggor. Iya, kalau yang tadi saya baca, kalau posisi Pak Lukman itu sebagai penghukum, karena dia disuruh melepas sepatunya, kamu seharian tidak usah memakai sepatu. Itu kata kuncinya menurut saya indikatornya. Karena menurut saya itu sesuatu hal yang sangat kejam, gitu. Jadi, karena ketika tidak memakai sepatu itu kan bisa saja dia tertusuk paku dan lain sebagainya gitu, yang akhirnya akan berdampak pada dirinya seperti itu, dan juga membuat anak itu menjadi down mentalnya Pak ketika dilihat oleh teman-temannya seperti itu. Itu yang harus kita hindari sebagai seorang guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu Anggoro tadi telah memaparkan. Jadi menurut Pak Wahyu Anggoro tadi posisi Pak Lukman itu sebagai penghukum, sebagai penghukum. Yang tadi indikatornya sudah disebutkan lagi oleh Pak Wahyu Anggoro. Terus kita lihat nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kalau tadi Pak Lukman jelas-jelas sebagai penghukum, sekarang misalnya Pak Lukman sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Coba mungkin ada yang mau memerankan ini atau mau diperankan boleh. Di sini mungkin butuh 2 orang ya. Butuh 2 orang untuk memerankan, satu sebagai Sabrina, yang satu sebagai Pak Lukman, di mana di sini akan memerankan seorang guru sebagai manajer, posisi manajer. Siapa yang mau jadi gurunya? Pak Lukmannya ini mau Sabrina. Silakan Pak. Halo Pak, Bapak berarti ya? Kiki aja boleh ya? Mohon izin Pak ya. Hai Kiki, apa kabarnya hari ini? Baik Bapak dan Ibu, ini adalah contoh restitusi ya, peran sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer, saya sebagai gurunya, dan Pak Kiki itu adalah sebagai muridnya yang tadi dikatakan terlambat dan salah mengenakan warna sorry. Hai Kiki, apa kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat. Iya, Kiki tahu nggak kenapa Kiki Bapak panggil ke sini? Mungkin kesalahan saya Pak, memakai sepatu beda warna gitu Pak. Iya, seharusnya warnanya warna hitam Pak. Iya, tidak apa-apa. Kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama Kiki seperti tadi, pernah memakai sepatu yang salah. Selanjutnya tindakan atau keyakinan apa yang Kiki yakini? Saya meyakini bahwa harusnya memakai sepatu yang warna hitam ya Pak, gitu. Kemudian saya melanggarnya, kemudian saya akan memperbaiki kesalahan itu Pak. Kenapa bisa salah warna? Oh ya, salah warna mungkin saya terburu-buru Pak. Jadi tadi berangkat saya langsung pakai aja, tidak memperlihatkan warnanya gitu Pak. Oh iya. Nah sekarang keyakinan yang ada di sekolah kita yang Kiki ketahui itu apa kira-kira?
tentang peraturan ya Pak ya. Iya. Peraturannya yaitu memakai sepatu hitam Pak. Ya, berarti keyakinan yang dilanggarnya adalah Disiplin. Pertama disiplin waktu, kemudian ketentuan memakai sepatu. seragam ya. Ya. Untuk selanjutnya kapan Kiki bisa merubah atau tidak melakukan kesalahan ini lagi? Mulai dari kapan? Mulai dari besok Pak saya akan melakukan memakai atribut yang sesuai dengan peraturan sekolah Pak. Iya, baik. Ya, Bapak yakin Kiki akan melakukan hal kebaikan ya dan tidak akan terlambat lagi. Ya, Terima kasih. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Tepuk tangan buat Pak Kiki dan Pak Taufik Pradesa yang telah memerankan tadi sebagai Pak Lukman, juga sebagai Sabrina yang tadi Sabrina di mana Sabrina melakukan beberapa kesalahan. Yang bisa diperankan oleh Pak Kiki dan Pak Taufik itu adalah menunjukkan guru sebagai manajer. Kita lanjut saja. Oke, ini juga ada tayangan. Kalau tadi misalnya langsung sama Pak Kiki langsung sama Pak Opik, ini ada tayangan kaitan dengan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Bunda, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berkarya dengan kita. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Bukan terus-menerus mencapai hasil pekerjaan saya. Bukan yang baik, tugas juga sangat dicontoh. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya mengubah kerjanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya lah Bu, masa saya diam saja, saya sudah susah payah mengerjakan saya, tapi Dika hanya mencontoh, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontoh begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontoh, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Barusan tayangan video itu menunjukkan penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, di mana tadi barusan kita melihat ketiga tahapan itu muncul. Mungkin yang biasa kita lakukan, kita merasa ini sudah saya lakukan di sekolah. Mungkin ada beberapa tahapan yang tidak muncul di situ. Walaupun ada ada beberapa tahapan yang sudah kita laksanakan, tapi di barusan kita bisa melihat ketiga tahapannya muncul di situ. Di sini ada tulisan terima kasih, itu tandanya selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah sudi untuk meluangkan waktunya untuk bergabung di acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini yang dilaksanakan oleh saya sendiri Budi dan kedua Pak Kiki Jumadi Yusuf dan yang ketiga Pak Taufik Pradesa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Muhammad Jauhari. Saya dari SMPN 2 Cilacap. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Budi SPD, Bapak Taufik Pradesa SPD, dan Bapak Kiti Martin Yusuf SPD tentang budaya positif, alhamdulillah saya mendapatkan informasi baru, ilmu baru, dan gagasan baru yang semoga ilmu itu bisa diterapkan oleh saya di kelas dan di sekolah, sehingga menjadikan siswa-siswa dan kita semua bisa merealisasikan tentang budaya positif di sekolah. Untuk itu barangkali tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Sekali lagi selamat kepada Bapak Budi, Bapak Taufik, dan Pak Kiki menempuh pendidikan CGP, dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMPN Negeri 2 Cilacap. Setelah tadi saya mengikuti diseminasi budaya positif, terutama keyakinan kelas, saya dapat menerapkannya di kelas dengan harapan murid-murid saya juga terlibat, timbul nilai kebajikan dalam dirinya sejak awal. Terima kasih kepada Bapak Budi SPD, Bapak Taufik Pradesa SPD, dan Bapak Ki Jumadi Yusuf SPD atas materi dan praktik baik yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Sukses selalu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.